Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara dan juga seluruh sahabat TBM Avicenna Malang dimanapun berada. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan kali ini Bu Aini sudah membawa kisah yang sangat menarik dari buku yang berjudul 44 Kisah Sahabiah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan buku ini ditulis oleh Kak Harun Ar-Rasyid dan diterbitkan dari penerbit PQS Sumber Ilmu. Yuk kita simak sampai selesai ya, agar anak-anakku hebat semuanya dapat memetik hikmah serta pembelajaran dan dapat meneladani sifat-sifat baik dari sahabiah Rasulullah. Dan kali ini Bu Aini akan membacakan ibu-ibu hebat pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Khonsa binti Amru yang merupakan ibu dari 4 syuhada Qadisiyah. Yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Khonsa binti Amru, ibu dari 4 syuhada Qadisiyah. Khonsha adalah ibu dari 4 syuhada Qadisiyah. Ia adalah wanita dari Bani Mudar. Ayahnya bernama Amru bin Syarid. Ia menikah dengan Rawahah bin Abdul Aziz As-Sulami. Dari pernikahan itu lahirlah 4 orang anak yang bernama Muawiyah, Yazid, Amr, dan juga Amrah. Ada 4 ya anaknya. Dan Khonsa adalah sosok wanita yang pandai bersyair. Masya Allah. Para penyair yang hidup pada zaman Rasulullah mengakui kelebihannya itu. Mereka menganggap bahwa tidak ada satupun wanita yang syairnya lebih baik daripada Khansa. Setiap baris syairnya mengandung makna yang sangat dalam. Ia pernah membacakan syair ketika kedua saudaranya meninggal dunia dalam peperangan. Dan Khonsha adalah sosok ibu yang penyayang. Ia mengajarkan anak-anaknya agama Islam sejak dini. Ia juga menceritakan kisah-kisah perjuangan yang dilakukan oleh pasukan kaum muslimin. Hal itu membuat keempat anaknya menjadi pahlawan yang pemberani. Beberapa tahun kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kaum muslimin untuk mengikuti perang Qadisiyah. Sebelum peperangan dimulai, terjadilah perdebatan yang sengit di antara 4 anak Khonsa. Mereka berdebat mengenai siapa saja yang berhak berperang dan siapa saja yang tinggal bersama ibu mereka. Khonsa telah mendengar perdebatan keempat anaknya tersebut. Ia berusaha menyelesaikan perdebatan mereka. Khonsa meminta semua anaknya untuk terjun dalam medan peperangan dan tidak perlu khawatir dengan keadaannya. Lalu Khonsa menyemangati dan mendoakan anak-anaknya.
Akhirnya anak-anak Khonsa menuju medan perang dan mendapatkan mati syahid. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mendengar kabar kematian anak-anaknya, Khonsa bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Khonsa wafat pada tahun 24 Hijriah. Nah, anak-anak, hikmah dari kisah Khonsa binti Amru tadi yang merupakan ibu dari 4 syuhada Qadisiyah, diantaranya yang patut kita teladani, yakni yang pertama, seorang muslimah hendaknya menggunakan bakat atau kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tujuan yang baik. Kemudian yang kedua, kita dianjurkan mendamaikan saudara kita yang sedang melakukan perdebatan. Dan yang ketiga, salah satu kebahagiaan seorang muslim adalah mendengar kabar orang yang meninggal dunia, tentu saja yang dalam keadaan husnul khotimah atau keadaan yang baik. Dan mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diakhirkan hidup kita di dunia ini dalam keadaan husnul khotimah atau dalam keadaan yang baik. Amin, Allahumma amin. Baik anak-anakku hebat semuanya, itulah tadi kisah yang sangat menarik dan penuh dengan pembelajaran dan sangat banyak sekali keteladanan yang dapat kita contoh dari kisah Khonsa binti Amru yang merupakan ibu dari 4 syuhada Qadisiyah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dan juga membawa keberkahan bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Memancing ikan berwarna putih cukup sekian dan terima kasih. Bu Aini mohon maaf apabila ada kekhilafan ya. Dan Bu Aini akhiri, ihdinas shiratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat belajar dan terus semangat membaca, terus berbuat baik kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun berada. Terus menghormati orang tua dan berbakti kepada orang tua. Sampai jumpa di Bu Aini bercerita selanjutnya. Terima kasih. Dadah.